Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng aku, Atika Azura. Aku merupakan mahasiswa Public Relation D dengan NIM 12040304168. Dan pada kesempatan ini aku akan menjelaskan tentang apa itu over the top. Yuk langsung aja kita simak informasinya sekarang. Let's go. Halo semuanya, kalian pernah mendengar soal over the top atau video live streaming? Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang apa itu over the top dan bagaimana cara kerjanya. Let's go! Pertama, sebelum membahas ke over the top, kita harus tahu dulu apa itu over the top. Jadi, OTT atau over the top adalah salah satu istilah yang harus diketahui oleh mahasiswa ilmu komunikasi. Over the top artinya kita dapat melihat video live streaming tanpa menggunakan satelit tradisional lagi. Dan yang paling unik, video live streaming ini bisa kita pilih sesuai dengan kesukaan kita atau on demand nih. Itu dia pengertian dari OTT atau over the top. Dalam cara kerja OTT, kita harus tahu ternyata OTT dibagi menjadi 4 delivery atau 4 penyampaian. Yang pertama adalah Mobile OTT Device. Mobile OTT Device merupakan OTT yang digunakan melalui HP, melalui tablet, atau melalui hal-hal yang serupa nih. Yang kedua adalah Smart TV. Mungkin kalau teman-teman punya Smart TV di rumah yang biasanya langsung kehubung WiFi dan Smart TV bisa mengakses YouTube, Netflix, dan lain-lainnya, itu juga bisa dikatakan sebagai media dalam OTT. Yang ketiga adalah Personal Computer atau PC. Nah, PC juga merupakan salah satu OTT delivered. Dan yang terakhir adalah Gaming Consoles. Nah, itu dia berbagai macam penyampaian dalam OTT. Nah, kalau tadi kita sudah tahu bagaimana sih proses OTT itu disalurkan, ada 4. Kali ini kita mau cari tahu lagi gimana sih caranya supaya OTT itu bisa kita lihat dan bisa kita saksikan. Yang pertama, OTT itu akan di-package atau sebutannya itu bisa dibilang dibungkus dan dirapikan. Setelah itu akan dimasukkan ke CDN Cloud. Dan yang terakhir, OTT bisa disebarkan ke internet service provider. Internet service provider itu ke yang kita biasa pakai, itu ada Telkomsel, Smart, Friendly, dan lain-lainnya. Dan setelah itu bisa di-share, bisa dilihat di beberapa 4 tampilan OTT yang tadi kita sudah sampaikan di video sebelumnya. Itu ada berbagai macam bentuknya. Yang pertama adalah video. Nah, video dalam OTT ini bisa teman-teman bisa kayak lihat Netflix, View, ataupun program-program lainnya yang memang kesukaan teman-teman aja nih. Dan itu live streaming menggunakan internet tanpa harus repot-repot pakai satelit lagi. Yang kedua itu adalah audio. Dan setelah audio itu biasanya kita lihat kayak podcast yang ada di Spotify, terus jokes dan lain-lainnya. Dan yang ketiga itu adalah messaging. Messaging itu kayak Facebook, Telegram, atau kayak misalnya WA, IG. Itu udah termasuk ke dalam OTT. Ternyata over the top live streaming yang bisa kita lihat tanpa menggunakan satelit tradisional lagi. Kayak TikTok, teman-teman yang suka belanja di TikTok Shop itu ternyata termasuk ke dalam jenis OTT. Yang terakhir, yang keempat adalah VoIP atau Voice Calling Platforms. Itu kayak Skype, terus kayak WeChat, kayak WhatsApp, Instagram, dan lain-lainnya. Seperti itu. Teman-teman, kalau kita ngomongin soal OTT, nggak lengkap rasanya kalau kita tidak membahas the top 5 streaming platform 2022. Jadi ini adalah 5 aplikasi, 5 penyedia layanan OTT terbaik di tahun 2022. Yang pertama itu jatuh kepada Netflix. Siapa sih yang gak tahu Netflix? Netflix itu kerennya, dia yang buat, dia yang memproduksi, dia juga yang menayangkan. Yang kedua itu ada Hulu. Hulu ini yang biasanya menangani, di dalamnya itu ada Disney Plus dan ada ESPN Plus. Yang ketiga itu ada YouTube. Selanjutnya itu ada Twitch. Twitch itu memposisikan dirinya sebagai selain YouTube, Twitch dapat didonasikan.
Dan yang terakhir adalah Roku. Nah itu dia tadi sedikit pengetahuan tentang OTT. Jadi intinya OTT itu adalah layanan live streaming tanpa menggunakan satelit tradisional lagi, dan dapat diakses dimanapun, kapanpun, sesuai dengan apa yang kita sukai atau on demand. Jadi jangan sampai bilang kalau misalnya video live TikTok tuh cuma live doang, tapi itu termasuk ke bagian OTT di bagian video. Kayak tadi OTT itu ada video, audio, messaging, dan video audio gitu. Nah itulah tadi sedikit penjelasan tentang OTT. Semoga dapat menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Dan jangan lupa tetap ikuti channel YouTube aku untuk mengetahui program atau progres ICT yang ada di lingkungan kita terbaru, khususnya di tahun 2022. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye.